Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak sekitar 185 km di sebelah utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan, dan 65 desa. Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.961,77 km persegi. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan Enrekang, sebelah barat dengan Kabupaten Polmas, Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sementara sebelah selatan dengan Kota Parepare. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km, sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai. Sementara pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan sebagai komoditi pertanian, tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kondisi topografi wilayah yang dikenal dengan nama Bumi Lasinrang ini bervariasi dari kondisi datar hingga curam yang meliputi 3 dimensi kewilayahan, dataran rendah, laut, dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang sebagai wilayah strategis pengembangan kawasan agrobisnis yang didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang melimpah, di mana wilayah Kabupaten Pinrang dilalui daerah aliran sungai yang besar, yakni Das Sungai Sadang, Sungai Matalo, Sungai Mamasa, dan Sungai Mas Supu. Sungai yang terbesar adalah Sungai Sadang yang berhulu di Pegunungan Tanah Toraja, mengalir melewati wilayah Mamasa melalui Enrekang Pinrang, hingga akhirnya bermuara ke Selat Makassar. Berdasarkan data tahun 2018, penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 berjumlah 372.230 jiwa, yang terdiri dari 180.586 penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan. Sementara berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja yang berusia 15 ke atas sebesar 262.913 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 151.322 jiwa merupakan angkatan kerja atau sekitar 58,3% dari penduduk usia kerja. Pada aspek prasarana dan lingkungan, di mana salah satunya yang sangat penting adalah kondisi dan keberadaan infrastruktur berupa jalan, di mana jalan ini merupakan interkoneksitas dan mobilisasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Data yang ada bahwa panjang jalan penghubung di Kabupaten Pinrang sepanjang 290,84 km antar kota kecil di Kabupaten Pinrang. Pendukung lainnya adalah lembaga keuangan dan perbankan. Perbankan adalah merupakan salah satu komponen infrastruktur yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung setiap pengembangan kegiatan dan usaha perekonomian daerah. Beberapa bank yang tercatat di Kabupaten Pinrang ada BRI, Bank Nasional Indonesia (BNI), BCA atau Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Sulsel, dan beberapa lembaga keuangan mikro lainnya yang berfungsi sebagai stock and flow cash keuangan Kabupaten Pinrang. Pada perkembangan sarana telekomunikasi di Kabupaten Pinrang berkembang sangat cepat karena didukung oleh adanya berbagai macam jaringan pelayanan telekomunikasi dengan jumlah satuan sambungan telepon (SST) mencapai 7.791
Didukung pula beberapa jaringan telekomunikasi seperti dari PT Telkom, Telkomsel, Indosat, PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT XL Axiata Tbl yang didukung dengan jaringan internet data dengan teknologi 4G LTE. Sarana pendukung lainnya adalah fasilitas daya dukung suplai energi. Tenaga minyak sawit dengan kelistrikan untuk mengkonsumsi skala kapasitas 1,2 MW dan pembangkit besar sangat memadai di Kabupaten Pindrang, yakni listrik tenaga diesel, di mana menggunakan bahan bakar jenis air bakaru dengan kapasitas MFO dengan kapasitas 62,2 MW. Sementara PLTA bakaru mencapai 75,03 MW. Dari berbagai potensi dan juga sarana dan pendukung yang ditawarkan dan ada di Kabupaten Pindrang, tentu harus didukung oleh sistem birokrasi yang ada. Birokrasi ini sangat menentukan dalam berbagai kebijakan untuk kemudahan investor menanamkan investasinya di Kabupaten Pindrang. Hal itu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pindrang. Untuk mendukung pertumbuhan investasi tersebut, pemerintah Kabupaten Pindrang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki inovasi seperti paket kebijakan investasi atau PAKSI, Siap Bos atau sistem informasi dan aplikasi perizinan berbasis online single submission, serta gerai perizinan atau disingkat Rajin yang dapat mendorong investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pindrang, di mana Kabupaten Pindrang memiliki berbagai potensi keunggulan yang layak untuk dikembangkan seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan potensi pariwisata. Berbagai inovasi tersebut merupakan salah satu bagian untuk menjadikan Kabupaten Pindrang sebagai surga investasi. Salah satunya paket kebijakan investasi Kabupaten Pindrang yang bertujuan meningkatkan realisasi investasi daerah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pindrang, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pindrang dari berbagai golongan atau kelompok sosial, serta menciptakan daya tarik dan minat investasi bagi calon investor. Kondisi Kabupaten Pindrang yang cukup beragam dan penuh dengan sumber daya alam tersebut memungkinkan menjadi salah satu sumber investasi dan menjadi surga bagi para investor. Beberapa sektor yang bisa dijadikan sebagai unggulan, diantaranya sektor pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar di daerah ini. Selain didukung oleh ketersediaan lahan yang sangat luas, tanah yang subur, dan didukung oleh pengairan yang cukup memadai. Luas lahan untuk areal pertanian sekitar 144.682 hektar dengan pengairan teknis, non-teknis, dan tanah hujan. Dan untuk areal perkebunan seluas kurang lebih 15.071 hektar. Hal ini sangat penting karena Kabupaten Pindrang dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, bahkan lumbung pangan nasional. Produksi padi di Pindrang memang sangat besar karena tanah yang subur serta dilalui oleh daerah aliran sungai yang besar. Di antaranya adalah irigasi Sungai Sadang. Pindrang diuntungkan dari segi irigasi, ditambah lagi dengan bendungan benteng yang membendung aliran Sungai Sadang. Bendungan ini mengaliri hampir sebagian besar lahan persawahan di Kabupaten Pindrang, ditambah dengan sistem pengolahan irigasi yang baik. Pertanian Kabupaten Pindrang berkembang dengan pesat. Hampir 48,6% PDRB Kabupaten Pindrang disumbang oleh sistem pertanian, utamanya padi. Data yang ada, luas lahan pertanaman sawah di Kabupaten Pindrang kurang lebih 55.000 hektar dengan produksi yang mencapai kurang lebih 605.000 ton dengan lokasi penyebaran di 12 kecamatan. Di mana peluang yang ditawarkan yakni investasi penangkaran benih varietas unggul, investasi pengolahan pasca panen, dan beberapa investasi lainnya.
Bukan itu saja, pemerintah Kabupaten Pindrang dengan berbagai inovasi di pertanian sekarang memunculkan beras organik yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena proses produksinya yang sama sekali tidak menggunakan residu kimia ataupun pestisida. Lahan organik ini berada di areal pegunungan di Kecamatan Lembang karena dataran tinggi dinilai tidak terkontaminasi oleh pestisida. Selain tanaman padi atau tanaman pangan, beberapa investasi yang bisa ditawarkan untuk sektor pertanian ini yakni hortikultura, seperti bawang merah yang penyebarannya berada di Kecamatan Lembang, Patangpanua, Duampanua, Cempa, Kecamatan Landrisang, dan Tirawang dengan peluang investasi yang ditawarkan yakni industri pengolahan hasil pasca panen bawang merah. Demikian juga dengan tanaman hortikultura lainnya yang menjadi andalan di Kabupaten Pindrang yakni jagung dengan luas lahan yang mencapai kurang lebih 13.645 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 126.197 ton dengan lokasi penyebaran di Kecamatan Watang Sawito, Tirawang, Paleteang, Matiro Bulu, Supa, Matiro Sompe, Landrisang, Patangpanua, Duampanua, Batu Lapa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cempa, di mana peluang investasi yang ditawarkan yakni investasi penangkaran benih varietas unggul serta investasi pengolahan pasca panen. Selain menjadi penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang juga dikenal dengan produksi jagung yang melimpah. Pindrang juga merupakan salah satu daerah pengembangan untuk komunitas jagung menuju daerah pengembangan di masing-masing kecamatan dengan dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melalui jalan yang beraspal mulus. Kabupaten Pindrang dengan kondisi topografi dari dataran hingga pegunungan tinggi menjadikan daerah ini sangat subur. Salah satu komoditas yang cukup diandalkan di daerah pegunungan yakni kopi Robusta. Kopi ini berada di wilayah pegunungan dengan luas areal mencapai 450 hektar dengan jumlah produksi yang mencapai kurang lebih 15 ton. Lokasinya berada di Kecamatan Lembang dan Batu Lapa, di mana lokasi pertanaman kopi Robusta ini kurang lebih antara 30 hingga 80 km dengan peluang yang ditawarkan industri pengolahan pasca panen kopi Robusta. Selain sektor perikanan tangkap, Pindrang juga memiliki potensi besar pada sektor perikanan budidaya. Dua potensi besar dalam sektor perikanan ini dimiliki oleh Bumi Lasindrang. Selain garis pantai yang membujur panjang, tambak-tambak juga memenuhi daerah pesisir. Hasil dari perikanan budidaya tambak mencapai 31.267,75 ton di tahun 2018. Sedangkan dari sektor perikanan laut mencapai 13.557 ton. Hal inilah maka sektor perikanan budidaya tambak menyumbang hasil yang sangat besar. Dari hasil budidaya itu, diantaranya adalah komoditi ikan bandeng, udang windu, udang faname, dan udang api-api. Produksi perikanan budidaya tambak mengalami kenaikan sekitar 1,05%. Di mana pada tahun 2017 produksi budidaya tambak sebesar 29.650,3 ton. Sebagai daerah pertanian dengan area persawahan yang sangat luas memunculkan berbagai subsektor lainnya yang sangat berkembang di Kabupaten Pindrang. Salah satunya yakni sektor peternakan. Selain dari sektor pertanian ini, pemerintah kabupaten juga serius dalam pengembangan sektor peternakan. Beberapa program yang diluncurkan pun guna meningkatkan potensi ini, diantaranya memberikan bantuan bibit ternak kepada kelompok tani serta pelatihan usaha tani dan pengembangan peternakan komoditas unggulan, pengendalian kesehatan hewan, serta pembangunan sumber daya sarana dan prasarana peternakan. Data populasi dari peternakan di Kabupaten Pindrang yakni sapi potong yang mencapai jumlah produksi 32.000 ekor lebih
yang tersebar di Kecamatan Lembang, Batulapa hingga Kecamatan Matiros, Sompa. Kemudian ada ayam pulet atau ayam petelur dengan jumlah populasi yang mencapai 200.000 ekor lebih dengan luas lahan 100 hektar yang tersebar di Kecamatan Duampanua dan Patampanua. Ada juga ayam broiler dan juga beberapa jenis ternak lainnya yang menjadi peluang besar untuk para investor mengembangkan modalnya di Kabupaten Pinrang. Bukan cuma bertumpu pada sektor pertanian dan subsektornya menjadi unggulan di Kabupaten Pinrang. Pemerintah daerah setempat juga mulai mengembangkan sektor pariwisata. Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pinrang cukup melimpah. Kabupaten Pinrang memiliki sektor pariwisata alam baik berupa air terjun, pegunungan, maupun pantai yang disertai dengan wisata kuliner. Tentu Kabupaten Pinrang letaknya strategis karena dilalui oleh wisatawan dari Makassar yang ingin menuju destinasi wisata di daerah ini yakni Tanah Toraja. Sehingga potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat lebih optimal. Beberapa objek wisata yang bisa dinikmati dan bisa dikembangkan oleh para investor di Kabupaten Pinrang diantaranya adalah permandian alam air panas di Sulili yang terletak di Kelurahan Mambinasai, Kecamatan Paleteang yang jaraknya kurang lebih 7 km arah timur kota Pinrang. Permandian air panas Sulili ini memiliki 2 sumber air yang mendukung suplai air untuk salah satunya yakni sumber air panas yang terletak tidak jauh dari kolam utama tempat berendam. Keunikannya adalah sumber air panas ini seolah-olah muncul dari perut bumi dan bukan berasal dari aktivitas Gunung Merapi atau vulkanologi. Selain itu, ada air terjun Latapitu yang berarti 7 susun, sebuah primadona wisata baru di Kabupaten Pinrang yang terletak di Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Air yang mengalir seakan memahat batuan yang dilaluinya sehingga membentuk air terjun yang menyajikan keindahan. Selain keindahan air terjun yang bersusun 7, sekitar Latapitu masih hijau dan sangat asri. Selain itu, pengembangan wisata bahari juga sangat dikembangkan di Kabupaten Pinrang dengan berbagai potensi yang ada. Salah satunya adalah objek wisata Pantai Leuwita sebagai salah satu objek wisata bahari yang terletak di Desa Tasiwalie, Kecamatan Supa yang berjarak kurang lebih 30 km arah selatan Kabupaten Pinrang. Dengan keindahan laut yang tiada duanya, cocok menjadi destinasi wisata untuk menjadi liburan dengan menikmati pemandangan laut. Selain itu, terdapat pula wisata kuliner di sekitar Pantai Leuwita yang menawarkan masakan khas Pinrang. Dan fasilitas pendukung lainnya antara lain area parkir, musola, kamar mandi, serta penginapan atau bungalow. Demikian juga dengan Pantai Harapan Amani yang berlokasi di Desa Matirotasi, Kecamatan Matiro, Sompa, yang merupakan destinasi wisata yang memadukan wisata bahari dengan wisata kuliner. Selain disuguhkan dengan keindahan alam laut yang memukau, wisatawan juga dapat menikmati seafood yang tersedia oleh masyarakat setempat. Jarak dari Kabupaten Pinrang sekitar 25 km, Pantai Harapan Amani dapat ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Transportasi menuju tempat ini dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan jalanan yang beraspal mulus. Berbagai potensi dan juga keunggulan yang ditawarkan Kabupaten Pinrang tersebut merupakan sebuah anugerah dari tanah surga yang turun dari langit. Kabupaten Pinrang kini berupaya dan semaksimal mungkin memberikan inovasi dan kemudahan kepada para investor, sehingga Kabupaten Pinrang akan menjadi surga bagi investasi. Kabupaten Pinrang terus berbenah dan terus bekerja dan berakselerasi untuk menjadikan Bumi Lasindang sebagai surga investasi di Sulawesi Selatan.